Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak nih, kok jam segini baru pulang sih? Bukannya biasanya nggak sampai jam segini ya? Tadi ada sedikit masalah Bu, tempat kerja Bapak. Oh ya ini Bu, gaji Bapak bulan ini udah sama dikasih THR sama bos di tempat kerja Bapak. Loh, Pak, kok sedikit banget sih THR dari bos Bapak? Aturannya ya, Pak, THR-nya itu 3 kali lipat dari gaji Bapak. Astagfirullahaladzim Bu, ya mungkin lah. Orang Bapak lo cuma kerja jadi staf pabrik. Ibu ini aneh-aneh aja deh. Ya berarti bos Bapak tuh pelit. Kalau cuma segini mah nggak cukup, Pak, buat lebaran. Belum buat beli kue lebarannya, baju lebarannya, dan yang lainnya juga. Bu, segitu seharusnya cukup ke. Kita beli yang murah aja makanannya. Ya ampun, Pak. Kalau beli yang dengan harga murah, pasti nanti nggak enak dan nggak bagus. Ibu loh pengen beli baju lebaran yang paling bagus. Dan juga ibu tuh maunya beli kue lebaran yang 1 paket mewah itu loh, Pak. Duh, jangan Bu. Oh ya jangan berlebihan gitu. Dan bisa bikin kue lebaran sendiri. Apalagi baju lebaran kita yang tahun kemarin masih bagus. Buat apa coba beli yang baru dan lebih mahal? Ya nggak mau lah. Apa kata tetangga, Pak? Nanti yang ada ibu malah dihina lagi pas lebaran. Pokoknya ya, Bapak tuh harus bisa cari uang lebih banyak sebelum lebaran. Mau nyari uang kemana toh Bu? Bapak kan juga harus kerja. Dan kita bisa dapat uang dari situ. Loh, uang dari hasil kerja Bapak loh sedikit banget. Ya Bapak cari kerja sampingan lah. Apa gitu? Gak mau Bapak. Orang Bapak kerja di pabrik aja capek banget. Mana kuat kalau harus cari kerja sampingan. Halah, Bapak ini alasan aja. Bilang aja males, Pak. Suami apaan dah kayak gitu? Gak bertanggung jawab banget. Bu, Bapak lo selama ini udah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ibu aja yang tiap hari kerjaannya nuntut. Coba sana ibu cari duit, bisa gak? Loh, Bapak kok malah nantangin sih? Oke ya, lihat aja. Ibu bakal bisa dapat uang yang banyak buat kita lebaran nanti. Ya udah, buktiin dong. Oke, fine. Ibu bakal buktiin. Awas aja ya, Bapak bakal terkaget-kaget. Oke, Bapak tunggu ya hasilnya. Ya udah, Bapak mau istirahat dulu. Keesokan harinya, Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Oh ya, jangan lupa ya, katanya ibu mau cari uang buat kita lebaran. Iya, Bapak tenang aja. Ibu bakal cari uang yang banyak. Jangan ngeremehin gitu dong. Ya, bukannya Bapak ngeremehkan ya. Bapak kan cuma memastikan. Ya udah, Bapak berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nih ngeselin banget deh. Padahal kan aku belum mulai, tapi udah diremehin aja. Duh, tapi gimana caranya ya supaya aku bisa dapat uang? Tapi aku nggak mau kerja. Soalnya kalau kerja pasti capek. Duh, ayo otakku bekerja dong. Tiba-tiba, sayur, dibeli. Sayurnya segar-segar loh. Ada tukang sayur. Aku beli sayur dulu deh. Habis itu baru deh aku pikirin lagi caranya. Pak Roni, saya mau beli sayurnya dong. Wah, boleh Bu, silakan dipilih mau beli sayur apa. Semua sayurnya lagi segar-segar loh. Kalau gitu saya mau beli sayur kangkungnya, Pak. Sama tempenya 2. Baik Bu, sebentar ya, saya bungkusin dulu. Ngomong-ngomong, Ibu udah tahu belum kalau di rumahnya Bu Yuli hari ini lagi bagi-bagi THR lebaran loh? Loh, iya kah, Pak? Saya nggak tahu loh. Kok tumben banget mereka bagi-bagi THR? Biasanya kan juga enggak. Ya, katanya sih karena mereka itu lagi dapat rezeki banyak. Oh alah toh. Kalau saya kesana juga minta THR, kira-kira dikasih nggak ya, Pak? Duh, kurang tahu Bu, soalnya katanya mereka bagiin THR buat anak-anak kecil aja. Lah, tanggung amat sih. Kan yang lebih butuh uang yang lebih tua, Pak. Banyak kebutuhannya. Oh ya sih bener ya, tapi ya gak juga sih Bu. Mungkin karena mereka tuh pengennya nagih THR ke anak-anak kecil aja. Kira-kira kalau aku kesana dikasih THR nggak ya? Tapi nggak ada salahnya sih aku coba. Bu, kok malah ngelamun sih? Lagi mikirin apa toh? Nggak mikirin apa-apa kok, Pak. Oh iya, ini Pak uangnya. Walah, ya udah ini Bu sayurannya. Makasih ya. Iya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Saat di jalan, Aku langsung ke rumahnya Bu Yuli aja apa ya? Ya udahlah, gas aja. Di rumah Bu Yuli. Akhirnya selesai juga bagiin THR buat anak-anak kampung sini. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam. Bu Inem, ada apa toh? Kok tumben banget kesini? Iya nih Bu, soalnya saya dengar-dengar katanya Bu Yuli lagi bagi THR kan? Nah, saya juga mau dong Bu THR dari Ibu. Iya Bu, benar. Saya emang hari ini lagi bagi-bagi THR. Itu tadi barusan selesai. Tapi saya bagi THR-nya cuma buat anak kecil Bu. Ayolah Bu, kok tanggung banget sih? Ibu tuh ya seharusnya ngasih ke saya ini yang punya kebutuhan banyak. Masih anak kecil mah buat apa coba? Palingan juga buat jajan doang. Tapi Bu, udah gak usah pakai tapi-tapian Bu. Kan membantu yang lagi kesusahan itu suatu kebaikan. Nah, saya kan lagi kesusahan banget nih. Jadi cepet dong Bu kasih THR-nya. Ya udah. Sebentar ya, saya ambil dulu ke dalam rumah. Nah, gitu dong. Jangan lama-lama ya. Saya nggak suka nunggu soalnya. Iya Bu, sebentar kok. Duh, nih orang nggak tahu malu banget sih. Udah minta, maksa dan seenaknya lagi. Astagfirullah, bikin kesel aja deh. Mana pede banget. Nah, ini Bu, THR dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Wih, mantap. Bentar ya Bu, saya hitung dulu seberapa banyak THR-nya. Loh Bu, kok sedikit banget sih ngasihnya? Ibu tuh niat ngasih nggak sih? Mana cukup lah Bu kalau cuma segini THR-nya. Kebutuhan saya lo banyak. Saya nggak mau tahu ya, Ibu harus nambahin uang THR-nya. Ya ampun Bu, uang segitu udah banyak banget geh. Saya nggak bisa ngasih lagi Bu, karena saya juga mau ngasih THR buat saudara-saudara saya. Duh Jan, Ibu nih ya padahal kaya raya. Nambahin uang THR ke saya kan nggak akan bikin Ibu miskin. Ibu nih udah nggak punya malu sama sekali apa ya? Ya udah, nih ambil. Berisik banget deh. Nah, gitu dong. Makasih ya. Hahaha. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Kok ada ya orang kayak gitu? Nggak tahu malu banget deh. Jangan sampai deh dia kesini lagi. Aku harus sering-sering tutup pintu rumah nih. Wih, banyak juga nih THR yang aku dapat dari Bu Yuli tadi. Untung aja, tadi aku minta tambah. Kalau enggak kan pasti sedikit. Enak juga ya minta THR kayak gini. Bisa langsung dapat uang sebanyak ini. Apa aku mintain THR aja ya ke semua rumah di kampung ini? Duh, kayaknya bakal bisa dapat uang banyak banget deh. Hahaha. Mana cuma minta-minta doang dan gak perlu kerja capek-capek. Gas lah, aku mintain THR ke setiap rumah. Siapa tahu kan, nanti juga ada yang ngasih dalam bentuk sembako. Hahaha. Kalau rencana ini berhasil, aku bisa buat bapak malu dan gak bakal ngeremehin aku lagi. Hahaha. Kalau gitu langsung gas aja lah. Aku pergi ke rumah yang lain buat minta THR. Nah, aku ke rumah Pak Doni dulu deh. Ya, walaupun dia nggak terlalu kaya dan hidupnya sederhana, tapi nggak mungkin kan dia nggak punya uang buat ngasih aku THR. Assalamualaikum, Pak Doni. Waalaikumsalam. Bu Inem tumben amat kesini, ada perlu apa? Ini loh Pak, saya tuh mau minta THR ke Bapak. Ini kan udah mau lebaran, jadi bisa lah Pak, Bapak ngasih THR ke saya. Apalagi sekarang keadaan ekonomi saya lagi susah Pak. Loh, Ibu dengan pedenya ngomong begitu. Bu, saya tuh gak ada kewajiban ya buat ngasih Ibu THR. Lagian keadaan ekonomi saya juga lagi susah, bukan Ibu aja. Ih, Bapak mah pelit banget deh. Pak, gak mungkin lah Bapak gak punya uang buat ngasih THR saya. Apalagi kemarin saya dengar kalau Bapak tuh habis gajian. Ibu nih apa-apaan sih? Gak ada malunya sama sekali. Walaupun saya tuh habis gajian dan punya uang, saya juga gak mau lah ngasih THR ke Ibu. Orang kebutuhan keluarga saya juga banyak. Kalau mau dapat THR ya minta ke suami Ibu lah. Kok malah minta sama saya sih? Duh Jan Pak, suami saya tuh ya gajinya sedikit dan gak cukup buat nanti lebaran. Nah, Bapak kan pasti gajinya lumayan. Secara lo, Bapak kan kerja kantoran. Kantoran dari mana toh Bu? Ini nih kalau gak tahu apa-apa mending diem aja deh. Udah sanalah pergi. Saya tuh gak mau ngasih Ibu THR.
Enak aja asal ngusir. Dengar ya Pak, saya nggak akan pergi dari sini sebelum Bapak kasih THR saya. Titik. Ibu ini udah benar-benar putus ya urat malunya. Astagfirullahaladzim Bu, gitu banget sih. Padahal saya itu juga lagi susah loh. Ya, saya mah nggak peduli ya. Saya akan tetap di sini kalau Bapak belum kasih saya THR. Is, kok ada sih manusia kayak ibu gini? Yaudah nih saya kasih. Nah, gitu dong. Dari tadi susah amat sih dimintain THR. Astagfirullahaladzim, sabar. Ya udah cepetan sana pergi. Bikin gedek aja deh. Awas aja ya sampai balik lagi. Pelit banget sih. Padahal kan saya niatnya balik lagi. Ya udahlah kalau gitu. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Saat di rumah, Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu dari mana aja sih loh? Ini lo udah sore ibu malah gak ada di rumah pas bapak pulang kerja. Iya, Ibu tuh nyari uang lah, Pak. Nih lihat, banyak kan uang yang Ibu dapat. Loh, ibu beneran nyari uang toh? Bapak kira ibu gak beneran. Ya ampun Bu, uang sebanyak itu ibu dapat dari mana? Ibu gak nyolong kan? Is, Bapak nih mulutnya asal ceplos aja. Ya nggak mungkin lah Ibu nyolong, Pak. Ya terus ibu dapat dari mana coba? Dalam waktu sehari siang ini ibu bisa dapat uang sebanyak itu? Halah, Bapak mah nggak perlu tahu. Ini tuh rahasia tahu, Pak. Ibu ini aneh-aneh banget sih. Kenapa baru pakai rahasia-rahasiaan segala sih? Kalau kayak gini bapak jadi malah curiga loh. Bapak ini kebanyakan mau banget sih. Udah toh, Pak. Bapak nggak perlu tahu. Diem aja udah. Yang penting kan sekarang kita udah punya banyak uang, Pak, buat lebaran. Jadi ibu bisa beli kue dan baju lebaran yang mahal-mahal. Hahaha. Udah ya, ibu mau mandi abis itu masak buat buka puasa. Bu, jawab dulu pertanyaan bapak. Malah udah pergi aja. Dari mana coba bisa dapat uang sebanyak itu? Cuma dalam waktu sehari. sejak saat itu Bu Inem pun terus-terusan meminta THR dari rumah ke rumah. Hal itu pun membuat semua orang sangat kesal. Duh, kok makin susah aja ya mintain THR ke warga kampung. Padahal aku udah dapat lumayan loh kemarin. Tapi kok sekarang susah banget. Rumah-rumah para warga malah dikunci semuanya. Apa mereka sengaja ya? Biar nggak bisa ngasih aku THR. Dikira mereka bisa lolos gitu aja apa ya? Lihat aja ya, aku bakal tungguin lebih lama lagi. Sampai yang punya rumah keluar. Loh, ibu ngapain toh Bu di depan rumah Pak Darman? Enggak ngapa-ngapain kok, Pak. Ibu tuh cuma lagi lihat-lihat bunga aja, Pak. Yang ditanam sama istrinya Pak Darman. Tuh lihat, bagus kan? Perasaan biasa aja deh Bu. Udah ibu, ukur aja. Ibu lagi ngapain toh kok kayak lagi nungguin yang punya rumah keluar? Mana ada ya. Udah ibu bilang, Pak, kalau ibu tuh cuma lihat-lihat bunga ini aja kok. Halah ibu bohong kan? Udah loh, ibu itu tinggal jujur aja. Kok susah banget sih? Oh, jangan-jangan ibu mau nyolong ya? Astagfirullah, Pak. Kok asal nuduh aja sih? Parah banget sih Bapak. Istri sendiri padahal. Ya makanya ibu jujur. Lah, ibu mah udah jujur. Bapak aja yang nggak percaya. Udahlah, ibu mau pulang dulu. Jujur kok mukanya panik gitu sih Bu? Dikira bapak itu gak paham apa? Ya udah sana, mending ibu pulang sana. Bapak yang mau balik ke tempat kerja. Ya ini mau balik atuh, Pak. Emangnya Bapak dari mana toh? Kok bisa sampai sini? Oh, tadi bapak ke rumah teman bapak yang sudah lama gak masuk kerja. Soalnya itu disuruh bos buat menanyakan kalau teman bapak tuh masih mau kerja lagi apa enggak. Walah, ya udah, ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aku curiga banget ya sama ibu? Sebenarnya tadi dia itu mau ngapain sih nungguin di depan rumah Pak Darman? Ntar coba aku cari tahu deh. Loh, itu bukannya Bu Yuli sama Pak Doni ya? Mereka lagi ngobrolin apa sih? Kok serius banget? Coba deh aku samperin. Pak Doni dan Bu Yuli lagi ngobrolin apa toh? Tadi saya lihat kok kelihatannya serius banget. Pak Budi, pas banget nih. Jadi kita itu lagi ngobrolin istri Bapak. Iya, Pak. Bener. Mbok ya istrinya tuh dibilangin gitu loh, Pak. Dia tuh udah sangat meresahkan warga kampung. Loh, memangnya ada apa dengan istri saya? Dan apa yang telah dilakukan Pak sama istri saya? Loh, Bapak nggak tahu toh?
Saya beneran nggak tahu loh Bu. Tolong kasih tahu lah biar saya itu bisa bilangin istri saya. Jadi ya Pak, istri Bapak itu selama ini selalu datang dari rumah ke rumah buat minta THR. Nah kalau gak dikasih pasti istri Bapak itu gak mau pergi dan nungguin sampai dikasih. Bener banget, Pak. Jadi sekarang banyak warga yang nggak buka pintu rumahnya. Ya karena takut istri Bapak minta THR. Astagfirullahaladzim, pantesan aja istri saya itu tiba-tiba bisa dapat uang dengan sangat cepat. Ternyata karena itu. Saya sungguh minta maaf ya Pak, Bu, atas kelakuan istri saya. Sampaikan maaf saya itu kepada warga yang lainnya juga. Saya janji setelah ini pasti saya itu akan menasehati istri saya. Saya janji istri saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Syukurlah, terima kasih ya Pak. Setelah ini akhirnya kami itu bisa tenang dan Bapak gak usah gak enak dan minta maafkan yang salah istri Bapak. Iya tuh, Pak. Bener banget. Apalagi istri Bapak kan ngelakuin itu tanpa Bapak tahu sama sekali. Jadi kita maklum lah. Ya Pak, Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Saya langsung pulang dan menasihati istri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan banget ya Bu, Pak Budi padahal mah orangnya baik. Tapi istrinya itu malah gak bener kayak gitu. Iya, Pak. Tapi saya salut loh sama Pak Budi itu. Katanya dia itu nggak pernah kasar loh sama istrinya. Sementara Bu Inem sedang meminta THR di rumah Bu Maya. Ya ampun Bu Maya, Bu Maya. Ngasih THR aja kok nggak mau sih? Padahal kan loh, uang ibu tuh banyak. Loh Bu, itu kan uang-uang saya. Jadi suka-suka saya lah. Mau ngasih apa ndak? Lah situ kok dengan entengnya minta-minta THR sih. Gak tahu malu banget. Nah, model orang pelit kayak ibu nih yang hidupnya tuh gak lama. Udahlah Bu, cepetan kasih THR ke saya. Keburu hujan nih. Gak lihat apa udah mendung banget. Ya ampun Bu, Ibu ini udah bener-bener keterlaluan ya. Gak dikasih kok malah nyumpahin sih. Udah sana pergi-pergi. Bu, jangan kira ya kalau ibu kunci pintu rumah ibu bakal buat saya nyerah minta THR. Saya bakal terus nungguin di sini sampai ibu kasih THR saya. Bener-bener ya, udah ndak waras tuh orang. Tungguin aja sampai kehujanan sana, biar kapok. Udahlah, mending aku turu. Tiba-tiba hujan pun turun dengan sangat derasnya. Duh, kok pakai acara hujan segala sih? Gak bisa ditunda dulu apa ya? Yes, mana Bu Maya gak keluar-keluar lagi. Lihat aja ya, aku tungguin sampai dia keluar. Dikira aku gak sanggup apa? Duh, tapi kok lama-lama dingin ya? Mana semua bajuku udah basah lagi. Mana tiba-tiba kepala kurasnya pusing. Dan badanku juga lemes. Gak tepat banget sih sakitnya. Astagfirullah. Kok ada ular gede banget sih keluar dari semak-semak? Duh, mana dia deketin aku lagi? Aku takut banget. Tubuhku dililit ular. Tolong, sakit banget dan sesek. Tolong. Gak ada orang apa ya yang mau nolongin aku? Tolong. Kalau gini caranya aku bisa jadi santapan ular besar ini. Duh, aku belum mau mati. Mana uang THR-ku belum ada yang aku pakai lagi. Tolong. Ular itu terus melilit tubuh Bu Inem hingga tewas. Ular itu pun membawa tubuh Bu Inem untuk dibawa ke sarangnya.